Saya Hodijah Makarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hodijah Makarim. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman mahasiswa yang pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan tentang indikator ya. Sebetulnya sudah ada beberapa video yang pernah saya produksi tentang indikator, tapi ini ada pertanyaan begini. Kalau tidak ada teori untuk indikator saya, apa bisa membuat indikator sendiri, Bu? Katanya gitu ya. Jadi teman-teman mahasiswa, sebetulnya di dalam proses penelitian kecil kemungkinan kita tidak menemukan teori ya. Jadi rasanya tidak mungkin tidak ada teorinya. Mungkin yang ada itu ada yang tersedia banyak, ada yang tersedia sedikit teorinya. Jadi kalau kita lihat indikator itu kan diturunkan dari variabel penelitian. Jadi kalau misalnya teman-teman mahasiswa sudah menulis judul dan sudah di ACC, itu kan ada variabelnya. Nah, variabel itu nanti diturunkan ke indikator. Katakanlah variabelnya, misalnya kalau saya ambil contoh penelitian kuantitatif ya, ada variabel misalnya X-nya 2 misalnya ya, X1, X2, lalu dihubungkan dengan Y misalnya gitu ya, sederhananya saja. Mungkin ini untuk skripsi. Nah, dari variabel diturunkan ke indikator. Nah, bagaimana menurunkan itu berdasarkan teori. Ya, jadi kita cari teorinya, karena kan pada saat teman-teman mahasiswa akan merumuskan judul pasti juga berdasarkan masalah-masalah yang diangkat dari hasil-hasil penelitian terdahulu, dari kenyataan di lingkungan sekitar. Itu pasti ada relevansinya dengan teori yang mendukungnya. Nah, saya ulangi ya, jadi kalau sudah ada judulnya, kemudian kita lihat variabelnya, variabel itu kita turunkan ke indikator, lalu indikator itu kita turunkan ke parameter. Nah, kalau teman-teman akan berkreasi membuat parameter sendiri bisa. Ya, tapi kalau untuk variabel dan indikatornya itu harus langsung berhubungan dengan teori yang relevan yang akan kita gunakan dalam penelitian kita. Saya ambil contoh misalnya ya, katakanlah misalnya akan mengukur tentang keberhasilan penyuluhan pembangunan pertanian. Nah, indikatornya itu ada 4. Jadi nanti rumuskan indikator pertama, indikator kedua, indikator ketiga, dan indikator yang keempat. Saya ambil contoh ya. Misalnya tadi kan judulnya adalah bagaimana kita akan mengukur Y-nya ya, mengukur keberhasilan penyuluhan pembangunan pertanian ya. Jadi indikator yang pertamanya adalah tercapainya tujuan penyuluhan pembangunan. Nah, tercapainya tujuan penyuluhan pembangunan itu indikator 1 ya. Sekarang kita lihat indikator yang kedua, yaitu tentang bagaimana dapat memberikan kepuasan kepada klien dari penyuluhan pembangunan ya. Jadi itu indikator yang kedua. Jadi yang ketiga, indikator yang ketiga adalah di dalam proses penyuluhan pembangunan kita akan ukur bagaimana penyuluhan pembangunan itu mampu memberikan perilaku pada kliennya. Nah, kliennya ini dalam hal ini adalah petani. Nah, nanti tinggal pilih petani apa, petani tanaman padi atau petani buah atau petani apalah ya. Ini saya ambil contoh umum aja. Jadi dalam hal ini klien yang dimaksud di sini yang sebagai respondennya nanti adalah petani. Saya ulangi ya. Indikator yang ketiga yang akan diukur adalah bagaimana penyuluhan pembangunan itu mampu memberikan perubahan perilaku pada petani sebagai klien. Yang keempat,
Indikator yang keempat adalah bagaimana penyuluhan itu dapat menimbulkan semangat yang tinggi pada petani, yaitu sebagai klien dari penyuluhan pembangunan. Semangat apa? Semangat dalam menjalankan kegiatannya, yaitu proses kegiatan bertani. Ya, jadi tergantung petaninya apa tadi. Jadi teman-teman sekalian, kita tidak bisa membuat indikator sendiri dengan ukuran sendiri tanpa ada rujukan dari teori, ya. Jadi untuk jawabannya adalah untuk pertanyaan tadi, jawabannya indikator itu diturunkan dari variabel penelitian, ya. Sedangkan variabel penelitian itu sangat erat dengan teori yang sudah ada. Jadi teman-teman harus banyak membaca, kumpulkan dulu teorinya. Nah, setelah ada teorinya baru kita membuat indikator. Kenapa harus dari teori? Supaya kita dapat membuat kuesioner, dan kuesioner itu akan berfungsi sebagai alat ukur. Sehingga nanti alat ukurnya dapat dipertanggungjawabkan, ya, di dalam proses penelitiannya. Kan nanti alat ukur itu akan diuji validitasnya, ya, dan reliabilitasnya. Jadi semua itu ada ukuran-ukuran yang pasti yang merujuk kepada teori. Nah, itu teman-teman sekalian. Jadi kalau saya simpulkan bahwa judul ada variabel turunkan ke indikator. Nah, penurunan dari variabel ke indikator harus berdasarkan teori. Cari teorinya yang relevan. Kalau ada beberapa teori, katakanlah ada 3 teori yang bagus, cari yang memungkinkan, yang relevan dengan penelitian saudara, gitu ya. Nah, dari indikator turunkan ke parameter. Nah, parameter inilah yang kita bisa intervensi dengan pengalaman pribadi di lapangan, ya. Jadi contohnya tadi saya simpulkan, kalau kita mengambil contoh mengukur keberhasilan pembangunan pertanian, indikatornya ada 4. Ini berdasarkan teori. Yang pertama adalah ukur tujuan keberhasilan pembangunan itu, penyuluhan pembangunan itu. Yang kedua, bagaimana mengukur kepuasan klien, dalam hal ini adalah kepuasan petani pada saat setelah selesai mengikuti proses penyuluhan. Yang ketiga adalah bagaimana perubahan perilaku petani dari sebelum mendapatkan penyuluhan pertanian dengan sesudah mendapatkan penyuluhan pertanian. Nah, ini ada ukuran-ukurannya, teman-teman harus membuatnya. Kemudian yang keempat adalah bagaimana semangat para petani sebagai klien dari penyuluhan pembangunan di dalam menjalankan aktivitas kegiatannya sehari-hari, diukur dari setelah mendapatkan penyuluhan, gitu ya. Jadi waktu belum mendapatkan penyuluhan, semangatnya kayak apa gitu, tinggi apa rendah gitu. Kalau misalnya udah tinggi, berarti apakah makin tinggi misalnya, gitu ya. Kalau memang rendah, apakah setelah mendapatkan penyuluhan berubah dari rendah menjadi tinggi atau sangat tinggi. Nah, itu semua ada ukuran-ukurannya. Terima kasih teman-teman sekalian. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.